Davin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sehingga kita bisa melakukan perkuliahan seperti biasa. Selanjutnya, tak lupa pula salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang media pembelajaran Al-Quran yang beranggotakan pembelajaran Al-Quran Hadis yang beranggotakan saya Pinafar Rashad dan teman saya Husnul Muti'ah. Media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah memiliki arti perantara atau pengantar. Menurut Association for Education and Communication Technology, media adalah segala bentuk yang diprogramkan untuk suatu proses penyaluran informasi. Dan menurut Education Association, media merupakan benda yang dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan, serta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dalam mempengaruhi efektivitas program instruksional. Sedangkan dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Adapun kata pembelajaran memiliki akar kata belajar. Belajar yaitu kegiatan proses yang memiliki unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis jenjang pendidikan. Di samping itu, ada pula orang yang memandang belajar sebagai latihan belaka, seperti yang tampak pada latihan membaca dan menulis. Istilah media pembelajaran memiliki beberapa pengertian secara luas dan secara sempit. Adapun secara luas yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah setiap orang, materi, atau peristiwa yang memberikan kesempatan pada siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun pengertian secara sempit adalah sarana non-personal atau bukan manusia yang digunakan oleh guru yang memegang peranan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Agak berbeda dengan semua istilah tersebut, definisi yang diberikan oleh Asosiasi Pendidikan Nasional dikatakan bahwa media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik literal maupun audiovisual serta peralatan. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Dari perbedaan tentang pengertian media pembelajaran dapat dilihat kesamaan satu sama lain, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi secara efektif dan efisien dapat diterima dan selalu diingat oleh peserta didik, sehingga dapat dipahami bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau piranti komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya,
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Husnul Mutia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam media pembelajaran dalam proses pengajaran Al-Quran Hadis. Secara umum, manfaat media pembelajaran yang akan digunakan sebagai media utama pembelajaran Al-Quran Hadis dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Adapun beberapa jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses pengajaran Al-Quran Hadis yaitu media grafis. Media grafis termasuk media visual. Sebagaimana halnya media yang lain, media grafis berfungsi menyalurkan pesan dari sumber kepenerimaan pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Secara khusus, grafis berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau mengisi fakta yang memungkinkan akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak digrafiskan. Jenis media grafis ada dua, yaitu gambar atau foto dan sketsa. Selanjutnya yaitu teks. Media ini membantu pembelajaran fokus kepada materi yang disampaikan karena pembelajaran cukup mendengar tanpa melakukan aktivitas lain yang menuntut konsentrasi, serta sangat cocok untuk digunakan sebagai media untuk memberikan motivasi. Yang ketiga yaitu audio. Media audio memudahkan dalam mengidentifikasikan objek-objek, mengklasifikasikan objek, mampu menunjukkan hubungan spasial dari suatu objek, membantu menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret. Selanjutnya yaitu animasi. Media animasi mampu menunjukkan suatu proses abstrak di mana pengguna ingin melihat pengaruh perubahan suatu variabel terhadap proses tersebut. Yang terakhir, media video. Video memaparkan keadaan real dari suatu proses, fenomena atau kejadian sehingga dapat memperkaya pemaparan. Video sangat cocok untuk mengajarkan materi dari ranah perilaku atau psikomotor. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik. Media pembelajaran sangat berperan untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Peranan media pembelajaran terutama adalah untuk membantu penyampaian materi kepada siswa. Dalam hal ini bisa terlihat bahwa tingkat kualitas atau hasil belajar juga dipengaruhi oleh kualitas media pembelajaran yang digunakan. Pemilihan media pembelajaran yang tepat ini menjadikan media pembelajaran efektif digunakan dan tidak sia-sia jika diterapkan. Maka beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, praktis, luas, dan bertahan. Media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana, namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Yang ketiga, mampu dan terampil menggunakan. Adapun media yang dipilih guru harus mampu menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang keempat, pengelompokan sasaran. Siswa terdiri dari banyak kelompok belajar yang heterogen. Antara kelompok satu dengan kelompok yang lain tentu tidak sama. Untuk itu, pemilihan media pembelajaran tidak bisa disamaratakan. Masing-masing kelompok belajar harus dipertimbangkan pemilihan media pembelajaran untuk masing-masing kelompok. Yang terakhir, mutu teknis. Pemilihan media yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Tiap produk yang dijadikan media pembelajaran tentu memiliki standar tertentu agar produk tersebut baik digunakan. Jika produk tersebut belum memiliki standar khusus, guru harus mampu menentukan standar untuk proses tersebut agar dapat digunakan untuk media pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya,
Ya, selanjutnya yaitu simpulan. Simpulan yang dapat kami ambil dari materi di atas yaitu media pembelajaran merupakan alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau piranti komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yang akan digunakan sebagai media utama pembelajaran Al-Quran dan Hadis dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antar guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien, baik dari segi teoritis maupun praktikum yang pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. Jenis media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pengajaran Al-Quran Hadis antara lain media grafis, teks, audio, animasi, video. Media pembelajaran sangat berperan untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Peranan media pembelajaran terutama adalah untuk membantu penyampaian materi kepada siswa. Dalam hal ini bisa terlihat bahwa tingkat kualitas atau hasil belajar juga dipengaruhi oleh kualitas media pembelajaran yang digunakan. Pemilihan media pembelajaran yang tepat ini menjadikan media pembelajaran efektif digunakan dan tidak sia-sia jika diterapkan. Maka beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran adalah sebagai berikut, yaitu sesuai dengan tujuan, praktis, luas, dan bertahan, mampu dan terampil menggunakan, mengelompokkan sasaran dan mutu teknis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan pada hari ini bisa